إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di ujung hadis itu, kullun nasi yaghdu, setiap manusia itu berbuat sesuatu, fabai'un nafsahu, seakan-akan dia menjual dirinya, famu'tiquha au mubiquha, ada manusia-manusia yang membebaskan dirinya dan ada manusia-manusia yang membinasakan dirinya. Hadis yang luar biasa pendek ya ikhwan, tapi ketika kita mensyarahnya, menjelaskannya, mengandung syarat makna yang sangat luar biasa mendalamnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullun nasi yaghdu, setiap manusia setiap harinya berbuat sesuatu. Rasul sallallahu alaihi wasallam membagi menjadi dua jenis manusia. Menjadi dua jenis manusia dalam hadis ini. Fabai'un nafsahu, ketika manusia itu berbuat sesuatu seakan-akan dia sedang menjual dirinya. Ketika menjual dirinya terbagi menjadi dua jenis manusia. Yang pertama, famu'tiquha, ada orang-orang yang membebaskan dirinya. Dia jual dirinya, kemudian dia bebaskan dirinya. Dibebaskan dari apa? Dibebaskan dari api neraka Allah tabaraka wa taala. Au mubiquha, atau dia binasakan dirinya. Dia binasakan dari apa? Dia binasakan masuk ke dalam api neraka Allah tabaraka wa taala. Setiap harinya di atas muka bumi ini, ikhwan, kita berbuat sesuatu, perbuatan yang akan mengantarkan kita ke surga Allah atau perbuatan yang akan mengantarkan kita ke neraka Allah tabaraka wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba, setiap umatku pasti akan masuk ke dalam surga Allah kecuali yang enggan, kecuali yang enggak mau masuk surga. Sahabat kaget. Wa man ya'ba ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang enggak mau masuk surga wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man ata'ani dakhala al-jannah, barang siapa yang taat kepadaku dia akan masuk ke dalam surga Allah. Wa man 'asani faqad aba, barang siapa yang durhaka kepadaku, tidak mau taat kepadaku, maka dia hakikatnya orang yang enggak mau masuk surga Allah azza wa jalla. Setiap harinya ikhwan, kita di atas muka bumi ini berbuat sesuatu akan kehidupan akhirat kita nanti.
Dan ingat ketika kita berbuat sesuatu, beramal sesuatu, baik itu amal saleh atau amal maksiat, keduanya ini akan mengantarkan kita kepada jalan terakhir kita, surga atau neraka Allah tabaraka wa taala. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala pernah menangis satu malam suntuk full memikirkan satu ayat dalam kitabullah di dalam surah Asy-Syura, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Segolongan manusia ada yang digolongkan dan dimasukkan ke dalam surga Allah, dan segolongan manusia ada yang digolongkan, digiring dan dimasukkan ke neraka Allah tabaraka wa taala. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, wa ana la adri ayyi fariqin ana, dan pada hari itu aku tidak tahu termasuk golongan yang mana pada hari itu. Bayangkan ikhwan, seorang yang sangat luar biasa salehnya. Para ulama sampai mengatakan Umar bin Abdul Aziz mujaddid abad pertama. Tapi lihat bagaimana rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam membagi manusia dalam hadis jadi dua. Yang pertama adalah orang-orang yang membebaskan dirinya, membebaskan dari api neraka Allah. Dengan apa? Dengan iman, dengan ilmu agama, dan dengan amal saleh. Dan yang kedua, orang-orang yang menceburkan dirinya, membinasakan dirinya ke api neraka Allah Azza wa Jalla. Dengan apa? Dengan maksiat, dengan dosa, dengan kedurhakaan kepada Allah, dengan tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada orang ketiga ikhwan, hanya dua orang manusia ini. Kita yang memilihnya. Apakah kita menginginkan mendapatkan surga Allah tabaraka wa ta'ala, atau kita menginginkan mendapatkan neraka Allah tabaraka wa ta'ala? Kita yang memilihnya, bukan orang lain. Lisan kita mengatakan saya mau masuk surga Pak Ustadz. Coba lihat amal perbuatanmu. Apakah amal perbuatanmu menunjukkan engkau ingin masuk surga, atau ternyata amal perbuatanmu menunjukkan engkau ingin masuk neraka Allah tabaraka wa ta'ala? Yang menjadi standar ukuran bukan klaim dari lisan kita, tapi standar ukuran adalah amal perbuatan kita, amal saleh atau amal maksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena banyak manusia yang mengatakan saya mau masuk surga, saya mau masuk surga, tapi amalannya amalan penghuni neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Enggak pernah taat kepada Allah, tidak pernah taat kepada Rasulullah, selalu durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla akan berikan surga kepadanya ikhwan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, yang jenius adalah orang-orang yang bisa mengekang hawa nafsunya dan beramal untuk alam setelah kematiannya. Ini orang cerdas ini. Dia bisa mengekang hawa nafsunya, dia bisa mengalahkan hawa nafsu buruknya, dan dia beramal berbekal untuk alam setelah kematiannya, untuk alam akhiratnya. Ini orang cerdas. Kenapa? Karena dia mengejar sesuatu yang pasti akan dia dapatkan. Wal ajiz, dan orang yang lemah, orang yang bodoh, man ittaba'a nafsahu hawah, orang yang hanya mengikuti hawa nafsu buruknya semata, dia hanya mengikuti perbuatan buruknya saja. Wa tamanna 'ala Allahil amani, kemudian berangan-angan kepada Allah Azza wa Jalla, nanti juga Allah kasih surga sama saya. Fala haula wala quwata illa billah. Lihat dari kita masing-masing ikhwan. Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita dua jalan, wa hadainahun najdain. Allah memberikan kepada kita semua dua jalan. Jalan ke surga Allah atau jalan ke neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Imma syakira wa imma kafura. Kalian ingin bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atau kalian ingin kufur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر المسلمين sidang Jumat rahimakumullah, ayat yang insyaallah ta'ala kita akan sering dengar ayat ini ikhwan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Ayat yang insyaallah ta'ala tidak asing di telinga kita masing-masing. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mengamalkan ayat ini atau tidak ikhwan?
Karena Allah Azza wa Jalla dengan tegas mengatakan tidaklah aku menciptakan manusia kecuali, berarti di situ usulubul qasr, gaya bahasa Arab untuk mengkhususkan. Tidaklah aku, kata Allah, menciptakan manusia kecuali untuk ini. Itu untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Berapa banyak ternyata diri kita jadikan ibadah itu hanya nomor sekian dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena nomor satunya tidak lain tidak bukan dunia kita. Nomor satunya adalah hawa nafsu buruk kita. Nomor satunya syahwat buruk kita. Dan kita jadikan dunia dan kita jadikan akhirat nomor sekian. Ibadah nomor sekian. Tauhid nomor kesekian. Orang yang bisa memahami dengan baik ayat ini dan mengamalkan dalam kehidupannya pasti bahagia orang ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan di atas muka bumi ini. Tujuan utamanya untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ikhwan. Kita diciptakan bukan untuk mengejar dunianya mati-matian luar biasa, lupa dengan akhirat kita. Tidak. Kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mentauhidkannya, mengejar surga Allah tabaraka wa ta'ala, bukan untuk berfoya-foya nikmat dengan dunia yang fana ini. Tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yutba'ul mayyit thalatha. Ketika mayit itu meninggal akan diikuti oleh 3 hal. Mayit ketika meninggal siapapun itu akan diikuti oleh 3 hal ini. Apa saja 3 hal tersebut? Ahluhu, maluhu, wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, dan juga amalannya. Fayarji'u thnani wa yabqa ma'ahu wahid. 2 akan kembali dan 1 akan menetap bersamanya di alam kubur. Apa 2 yang kembali, ikhwan? Keluarga dan hartanya akan kembali. Keluarga yang sangat mencintai kita tidak akan pernah menemani kita dalam alam kubur kita, ikhwan. Mobil mewah, harta yang berlimpah, rumah gedong tidak akan pernah kita bisa masukkan ke alam kubur kita, ikhwan. Kecuali kita sedekahkan dan itu jadi amal. Harta kita, jabatan kita, pangkat jabatan manusia, dielulukan manusia, dihormati manusia, nggak akan pernah kita bawa ke alam kubur itu, ikhwan. Wa yabqa ma'ahu 'amaluhu, dan tetap akan bersamanya, yang akan menemaninya, followers sejatinya dalam alam kubur adalah amalannya. Baik itu amal baik atau amal keburukan. Ketika amal itu amal yang baik, maka Allah Azza wa Jalla akan menjadikan amal tersebut seseorang yang wajahnya enak dipandang, mengeluarkan wangi yang sangat luar biasa. Dia akan bertanya, mayit itu akan bertanya kepada amalannya, man anta? Siapa engkau? Wajahmu mengeluarkan kebaikan, pakaianmu indah, wangi dan seterusnya. Ana amaluka salih. Aku adalah amal salehmu yang akan menemanimu sampai hari berbangkit nantinya. Allahu Akbar. Tapi ketika amal itu amal keburukan, maksiat, dosa kepada Allah, maka Allah akan jadikan amal tersebut seseorang yang buruk wajahnya, mengeluarkan bau yang sangat busuk luar biasa, memakai pakaian yang sangat buruk luar biasa. Mayit ini akan bertanya kepada amal buruknya, man anta? Siapa engkau? Wajahmu sangat mengeluarkan aroma yang, wajahmu sangat mengeluarkan sesuatu yang buruk, bahkan aroma yang buruk dalam tubuhmu. Ana amaluka sayyi. Aku adalah amal burukmu yang kau lakukan di dunia. Dan akulah yang akan menemanimu sampai hari berbangkit nantinya. Allahu Akbar. Lihat dari kita masing-masing, ikhwan. Kita diciptakan di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Jangan jadikan ibadah ini nomor kesekian dalam kehidupan kita. Tidak. Kita jadikan ibadah ini nomor 1 dalam kehidupan kita. Berapa banyak ternyata diri kita. Contoh, ketika kita kerja, ada azan, nanti gampang sholat. Kita diciptakan bukan untuk kerja ini, untuk sholat itu, ikhwan. Itu tujuan utama kita. Belum kita bicara masalah zakat, belum kita bicara masalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang menjadi tujuan utama seorang muslim dan muslimah adalah beribadah kepada Allah. Bagaimana ibadahnya bisa benar kepada Allah? Ya, dengan itu insyaAllah ta'ala bisa mendapatkan rahmat dan karunia Allah. Dan dengan rahmat karunia Allah bisa mendapatkan surga Allah tabaraka wa ta'ala. Dan sekali lagi, ikhwan, kita yang memilihnya, bukan orang lain. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka fikirkan wahai orang-orang yang menggunakan akal fikirannya.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. الله أكبر الله